anak soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Dan tentunya harus semangat ya untuk hari ini. Ya, anak-anak, untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas mengenai sejarah dan peran Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya menambah kebaikan dan keberkahan untuk belajar kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Anakku yang soleh dan soleha, tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik diharapkan dapat melaksanakan 1. Menjelaskan peran tokoh ulama Islam di Indonesia dalam menyebarkan ajaran Islam. Yang kedua, menganalisis peran tokoh ulama Islam di Indonesia dalam menyebarkan ajaran Islam. Yang ketiga, mempresentasikan paparan mengenai sejarah perjuangan dan metode dakwah Wali Songo di Indonesia yang dilakukan secara damai. Yang keempat, menyatakan metode dakwah para Wali Songo sesuai dengan tuntunan agama. Dan yang kelima, membiasakan sikap sederhana, tekun, damai, dan bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, menghargai adat istiadat, dan perbedaan keyakinan. Anak-anakku yang soleh dan soleha, di negara kita sekarang mayoritas masyarakat beragama Islam. Tahukah kalian, sebelum masyarakat di negara kita sekarang ini beragama Islam, dulu Indonesia itu masyarakatnya didominasi dengan orang yang menganut agama Hindu dan Buddha. Dan dulu negara Indonesia itu namanya bukan Indonesia, tetapi Nusantara. Nah, di sini peran Wali Songo ketika mereka mulai mendakwahkan Islam di tengah-tengah masyarakat Indonesia, akhirnya banyak masyarakat yang menerima dakwah Wali Songo ini, dan akhirnya mereka mau mempelajari Islam, dan akhirnya banyak masyarakat yang berbondong-bondong masuk Islam. Dan akhirnya sekarang banyaknya mayoritas masyarakat yang beragama Islam lewat peran Wali Songo yang mendakwahkan Islam di tengah-tengah masyarakat. Itu Masya Allah sekali ya. Ternyata Islam itu bisa menyebar di tengah-tengah masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Itu peran dari dakwahnya para Wali Songo. Nah, lalu metode dakwah seperti apakah yang mereka lakukan dalam menyebarkan Islam di tengah-tengah masyarakat sehingga penyebarannya itu begitu pesat di negara Indonesia sampai negara kita ini sekarang bermayoritas orang Islam. Ya anak-anak, hari ini kita akan mengupas tuntas sejarah dan peran Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Dan tentunya ini akan menjadi motivasi kita dan mengikuti jejak langkah mereka, bagaimana cara dakwah mereka dalam menyampaikan Islam ke tengah-tengah umat. Nah, sebelumnya kalian tahu tidak jumlah Wali Songo itu ada berapa? Ya, ada 9. Nah, kita hari ini akan bahas satu persatu sejarah mereka dan semangat berdakwah mereka supaya kita bisa menauladani apa yang mereka lakukan untuk menyebarkan dakwah Islam khususnya di Indonesia. Nah, yang pertama anak-anak, kita akan membahas sejarah dan metode dakwah dari Sunan Gresik. Nah, nama asli Sunan Gresik adalah Maulana Malik Ibrahim. Ia lahir di Samarkand, Asia Tengah. Sunan Gresik menyebarkan agama Islam di Indonesia, tepatnya di Leran, Manyar, dan Gresik.
Saat itu daerah Gresik merupakan bandar kerajaan Majapahit. Kondisi masyarakat saat itu masih banyak yang memeluk agama Hindu dan Buddha. Sunan Gresik melakukan dakwahnya ketika ia berdagang di dekat pelabuhan dan menjadi tabib. Nah, Sunan Gresik mendapatkan simpati masyarakat termasuk Raja Brawijaya. Sunan Gresik memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dalam dakwahnya, ia selalu menyempatkan diri bersilaturahmi kepada masyarakat tanpa membedakan status sosial. Ia bahkan mengajarkan cara bercocok tanam kepada masyarakat kelas bawah yang dipandang sebelah mata oleh ajaran Hindu melalui kasta-kasta. Dan beliau juga mengadakan kunjungan ke kerajaan Majapahit yang saat itu belum memeluk agama Islam. Nah, dengan dakwah yang seperti itu, ternyata Sunan Gresik dapat menjalin hubungan baik dengan kerajaan dan dakwahnya mendapatkan apresiasi. Nah, karena strategi dakwah inilah ajaran Islam akhirnya berangsur-angsur diterima oleh masyarakat setempat. Masya Allah ya. Nah, selama berdakwah, Sunan Gresik membangun pesantren untuk tempat belajar agama Islam di Leran. Ia juga membangun masjid sebagai tempat peribadahan pertama di Jawa. Dan sampai sekarang masjid tersebut menjadi Masjid Jami di Gresik. Pada tahun 1419, Sunan Gresik wafat dan dimakamkan di Desa Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Nah, itu untuk sejarah Sunan Gresik. Nah, untuk Wali Songo yang kedua yaitu Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401. Sunan Ampel berdakwah di wilayah Ampel Denta, Surabaya. Ia dianggap sebagai sesepuh para wali lainnya. Sunan Ampel memulai dakwahnya dengan mendirikan pesantren di Ampel Denta. Ia mengkader santri-santrinya untuk menyebarkan Islam. Di antara santri-santri Sunan Ampel yang terkenal adalah Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Perilaku masyarakat Ampel Denta pada saat itu banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti menganut paham animisme, senang berjudi, minum minuman keras, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Sunan Ampel mengenalkan prinsip mohlimo dalam dakwahnya, yaitu moh main atau artinya tidak berjudi, moh ngombe atau artinya tidak mabuk, moh maling atau artinya tidak mencuri, moh madat atau artinya tidak menghisap candu, dan moh madon artinya tidak berzina. Nah, selain itu, dalam dakwahnya, Sunan Ampel juga menjalin kekerabatan melalui perkawinan putra-putri penyebar Islam dengan penguasa Majapahit. Sunan Ampel juga merupakan perancang kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa dengan ibu kota di Bintoro, Demak, dan mengangkat Raden Patah sebagai Sultan pertama Demak. Nah, beliau juga terlibat dalam pembangunan Masjid Agung Demak dan termasuk satu di antara 4 wali lainnya, yaitu Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, dan Sunan Gunung Jati. Keempat wali tersebut bertugas menyelesaikan dan menegakkan 4 tiang pokok masjid atau saka guru. Tiang pokok masjid tersebut terbuat dari tatal atau serpihan kayu yang diikat. Nama Sunan Ampel diabadikan menjadi nama salah satu dari 4 tiang masjid tersebut. Nah, Sunan Ampel diperkirakan meninggal pada tahun 1481 di Demak. Ia dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Nah, itu untuk sejarah Sunan Ampel, anak-anak. Nah, kita lanjut yang selanjutnya, anak-anak, yaitu Sunan Bonang. Nama asli Sunan Bonang adalah Raden Maulana Magdum Ibrahim. Ia lahir pada tahun 1465. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila, putri Adipati Tuban bernama Arya Teja. Sunan Bonang dikenal sangat menguasai ilmu fikih, usuludin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan lain sebagainya. Ia menyebarkan ajaran agama Islam dengan cara menyesuaikan diri terhadap corak kebudayaan masyarakat Jawa.
yaitu melalui kesenian wayang dan musik gamelan. Sunan Bonang menciptakan gending-gending yang memiliki nilai-nilai keislaman. Ia disebut sebagai pengubah suluk wijil dan tembang tomboati yang masih sering dinyanyikan sampai sekarang. Pembaharuannya pada gamelan Jawa adalah dengan memasukkan rebab dan bonang yang sering dihubungkan dengan namanya. Sunan Bonang diperkirakan wafat pada tahun 1525 dan dimakamkan di daerah Tuban, Jawa Timur. Itu untuk Sunan Bonang. Kita lanjut yang selanjutnya. Yang selanjutnya anak-anak yaitu Sunan Giri. Nama asli Sunan Giri adalah Raden Paku. Ia lahir pada tahun 1442. Sunan Giri merupakan putra Maulana Ishak dengan Dewi Sekardadu. Sunan Giri merupakan murid dari Sunan Ampel dan saudara seperguruan dari Sunan Bonang. Suatu hari, Sunan Giri melakukan perjalanan haji bersama Sunan Bonang dan sepulangnya dari haji, ia singgah di Pasai untuk memperdalam ilmu agama. Setelah itu, ia memulai dakwahnya di daerah Giri dan sekitarnya dengan membangun pesantren. Para santri Sunan Giri yang sudah menguasai cabang ilmu tertentu dikirim untuk berdakwah di luar Pulau Jawa seperti Madura, Bawean, Kangean, Ternate, dan Tidore. Sunan Giri juga dikenal dengan nama Raden Ainul Yakin karena ketajaman basirohnya dan ilmu laduninya. Sunan Giri terkenal sebagai pendidik yang demokratis karena dalam pembelajarannya menggunakan media lagu dan permainan yang menyenangkan dan mengasihkan di antaranya, yaitu menciptakan nyanyian untuk permainan anak-anak Cilungan dan Cublak Suweng, menciptakan gending Asmaradana dan Pucung. Dia juga sangat berpengaruh dalam pemerintahan Kesultanan Bintoro Demak dan dikenal sebagai sang ahli tata negara. Sunan Giri mendirikan pemerintahan mandiri di Giri Kedaton Gresik yang selanjutnya berperan sebagai pusat dakwah Islam di wilayah Jawa dan Indonesia bagian timur, bahkan sampai di Kepulauan Maluku. Salah satu keturunannya yang terkenal ialah Sunan Giri Tapen yang menyebarkan agama Islam di wilayah Lombok dan Bima. Nah, selanjutnya yaitu Sunan Derajat. Nama asli Sunan Derajat adalah Raden Kosim atau Saripudin. Ia lahir pada tahun 1470. Sunan Derajat merupakan putra bungsu Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Sunan Derajat terkenal dengan kegiatan sosialnya. Ialah wali yang mempelopori penyantunan anak-anak yatim dan orang sakit. Sunan Derajat banyak berdakwah kepada masyarakat dengan menekankan kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan dari agama Islam. Pesantren Sunan Derajat bersifat mandiri sebagai wilayah pendidikan, bertempat di daerah Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Ia menciptakan tembang Macapat dan Pangkur. Gamelan Singomengkok merupakan peninggalan Sunan Derajat yang sekarang terdapat di Museum Daerah Sunan Derajat, Lamongan, Jawa Timur. Nah, beliau wafat di tahun pada 1522. Itu untuk sejarah Sunan Derajat. Yang selanjutnya, Sunan Kalijaga. Nama asli Sunan Kalijaga adalah Raden Said. Ia lahir pada tahun 1450 di Tuban. Ayahnya adalah Tumenggung Wilatikta, Adipati Tuban. Ia adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga terkenal sebagai wali yang berjiwa besar, berpandangan jauh, berpikiran tajam, intelek, serta berasal dari suku Jawa asli. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwahnya, antara lain kesenian wayang kulit, tembang suluk. Tembang suluk, ilir-ilir, dan gundul-gundul pacul adalah merupakan hasil karyanya. Nah, berarti yang sering kita nyanyikan itu ini ya, ternyata karya dari Sunan Kalijaga. Nah, yang selanjutnya yaitu Sunan Kudus. Nama asli Sunan Kudus adalah Ja'far Sodik. Ia lahir pada tahun 1400. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Sunan Kudus atau Ja'far Sodik diberi gelar oleh para wali dengan nama Wali Al-Ilmi yang memiliki arti orang yang berilmu luas. Sunan Kudus memiliki keahlian khusus dalam bidang agama. Sunan Kudus terkenal tegas dalam menegakkan ajaran syariat Islam.
Strategi dakwah yang digunakan Sunan Kudus untuk menyebarkan Islam adalah dengan mendekati masyarakat melalui kebutuhan mereka. Dalam pemerintahan Kesultanan Demak, Sunan Kudus dipercayai sebagai panglima perang, penasehat Sultan Demak, mursyid thariqah dan hakim peradilan negara. Ia banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priai Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya ialah Sunan Prawoto penguasa Demak dan Arya Panangsang, Adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalannya yang terkenal ialah Masjid dan Menara Kudus yang arsitekturnya bergaya campuran Hindu dan Islam. Sunan Kudus diperkirakan wafat pada tahun 1550 dan dimakamkan di dekat Masjid Kauman Kudus, Jawa Tengah. Nah, yang selanjutnya adalah Sunan Muria. Nama asli Sunan Muria adalah Raden Umar Said atau Raden Said. Ia lahir pada tahun 1450. Sunan Muria adalah anak dari Sunan Kalijaga. Wilayah dakwah Sunan Muria berada di sekitar Pegunungan Muria, meliputi Pati, Kudus, Juwana, dan sekitarnya. Sunan Muria lebih mengutamakan berdakwah ke daerah pedesaan. Ia sangat senang membaur dengan masyarakat kalangan bawah. Hal itu membuat masyarakat mudah menerima ajaran yang disampaikannya. Selain itu, Sunan Muria berdakwah dengan mengajarkan masyarakat bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Media dakwah yang digunakan oleh Sunan Muria di samping sesuai dengan adat istiadat juga melalui kesenian. Jenis lagu sebagai karya Sunan Muria adalah Kinanti dan Sinom. Ajaran Sunan Muria meliputi penghayatan kebenaran dan ketaatan pada Allah, wirid, kesederhanaan, kedermawanan, dan ajaran dakwah secara bijak dalam menghadapi budaya masyarakat yang dianut. Nah, waktu wafatnya, Sunan Muria wafat tidak diketahui secara persis. Namun masyarakat sekitar menetapkan setiap tanggal 15 Suro atau Muharram untuk mengganti luhur atau kain yang menutupi makam Sunan Muria sebagai pertanda haul atau wafatnya Sunan Muria. Makam Sunan Muria terletak di belakang masjid peninggalan Sunan Muria. Itu untuk Sunan Muria. Kita lanjut ke Sunan yang terakhir, yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati, nama asli dari Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah. Ia lahir pada tahun 1448. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai sosok yang cerdas dan tekun dalam menuntut ilmu. Ia menuntut ilmu sampai ke Mekah, berguru kepada Syekh Tajuddin Al-Qurtubi. Kemudian ia belajar tasawuf tarekat Sajjilah kepada Syekh Muhammad At-Tailah As-Sajli, ulama bermadzhab Syafi'i di Mesir. Sunan Gunung Jati diminta gurunya untuk kembali ke kampung halaman dan berguru kepada Syekh Maulana Ishak di Pasai Aceh dan Sunan Ampel di Ampel Denta. Sunan Gunung Jati diminta berdakwah dan menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon. Ia menggantikan Syekh Datu Kahfi menjadi guru agama di Gunung Sembung. Setelah masyarakat Cirebon banyak yang memeluk agama Islam, Sunan Gunung Jati melanjutkan dakwahnya ke wilayah Banten. Selama berdakwah di Cirebon, Sunan Gunung Jati menikahi Nyi Ratu Fakungwati, putri dari Pangeran Cakrabuana, penguasa Cirebon saat itu. Di sana ia mendirikan sebuah pondok pesantren, lalu mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar. Selain itu, Sunan Gunung Jati juga melakukan penguatan kedudukan politik dengan menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten, dan Demak untuk memudahkan dakwahnya. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 891 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1568 Masehi dan dimakamkan di Bukit Gunung Jati. Nah, anak-anak, barusan kita sudah membahas mengenai sejarah dan peran Wali Songo dalam menyebarkan Islam. Masya Allah sekali ya. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada mentauladani Wali Songo dan ibroh dalam memahami metode dakwah mereka. Nah, ibroh dalam mempelajari peran dan metode dakwah Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Yang pertama, semangat dalam berdakwah. Nah, jiwa semangat dalam berdakwah yang dilakukan Wali Songo tentunya harus kita tauladani dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak mudah putus asa dan terus berusaha menyebarkan agama Islam di kalangan masyarakat dengan berbagai metode dan pendekatan. Nah, yang kedua adalah ikhlas dalam berdakwah. Dalam berdakwah, para Wali Songo ini selalu meniatkan dakwahnya karena Allah,
Karena dengan memiliki sifat ikhlas, segala sesuatu tidak akan menimbulkan putus asa, keluh kesah, dan merasa lelah dengan apa yang mereka lakukan. Nah, sifat ikhlas itu bisa menenangkan hati karena ketika menghadapi masalah, Allah akan mencarikan solusi bagi hamba-hambanya yang ikhlas. Jadi, tidak pantang menyerah dan ikhlas semata-mata karena Allah. Nah, yang ketiga, mencari ilmu untuk bekal berdakwah. Nah, Wali Songo sebelum berdakwah sangat giat dalam mencari ilmu. Nah, mereka belajar dari para ulama Indonesia dan Timur Tengah. Dalam berdakwah harus memiliki banyak ilmu dan keahlian agar dapat diterima di kalangan masyarakat. Nah, ini yang harus kita tauladani di Wali Songo ketika mereka berdakwah, mereka juga harus mempunyai bekal ilmu. Nah, di sini mendorong kita untuk senantiasa terus semangat dalam menuntut ilmu. Karena kita tahu juga bahwa menuntut ilmu agama itu adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim. Yang keempat, mengetahui kultur dan kesukaan masyarakat. Nah, dalam berdakwah, para Wali Songo ini harus mengetahui kultur atau budaya dan kesukaan masyarakat. Karena dengan media atau metode yang disukai masyarakat, Islam akan mudah diterima. Hal ini dilakukan dengan syarat tidak menyimpang dari inti ajaran Islam. Misalnya, dakwah terhadap remaja di zaman sekarang dapat dilakukan melalui media sosial dan ceramah dengan menggunakan bahasa-bahasa kekinian. Nah, ini tentu menjadi pesan buat kita ketika kita berdakwah ke tengah-tengah umat, kita harus bisa menyesuaikan dengan mana yang harus dibedakan antara misalnya orang yang sudah lansia dan orang yang masih remaja. Nah, yang kelima, dilakukan dengan bijak sehingga tidak terkesan memaksa dan mempersulit. Nah, dakwah juga harus dilakukan dengan bijak, baik melalui lisan, tulisan, maupun keteladanan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menerima Islam dengan tulus dan tidak terkesan bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan paksaan dan mempersulit pemeluknya untuk beribadah. Hal ini dilakukan oleh para Wali Songo. Misalnya, Sunan Gresik, ia tidak pernah memaksa masyarakat yang sudah memiliki kepercayaan dan agama selain Islam untuk dapat menerima Islam. Sunan Gresik masuk dalam kegiatan masyarakat seperti pedagang dan bercocok tanam. Ia juga tidak membedakan status sosial di dalam masyarakat. Dengan cara ini, Islam dapat mudah diterima oleh masyarakat pada saat itu. Alhamdulillah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan motivasi lebih baik lagi untuk kita dan kita bisa mentauladani peran Wali Songo dalam menyebarkan Islam. Tentunya ini menjadi semangat yang lebih terhadap kita dan motivasi tentunya untuk terus maju dan terus giat dalam memperjuangkan Islam. Nah, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.